Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Kembali berjumpa di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kali ini masih bersama dengan saya Ozi dan juga ada Bung Dirhan. Selamat sore Bung Dirhan. Iya, selamat sore Ozi. Baik, kabar sehat Bung ya? Alhamdulillah. Oke, kita masih membahas untuk sepak bola putra di gelaran Olimpiade Tokyo 2020. Namun sebelum kita bahas untuk babak perempat final di Olimpiade Tokyo ini, sebelumnya kita juga ucapkan selamat untuk cabang olahraga bulu tangkis Bung Dirham, yang mana wakil dari Indonesia tunggal putra Sinisuka Ginting dan juga ganda putri ini masuk ke babak final. Ada kesempatan untuk bisa membawa pulang medali emas. Apakah sudah final? Masuk. Masih semifinal. Iya, maaf. Dan mungkin ada kesempatan untuk ganda putrinya ini Bung Dirham untuk bisa membawa pulang medali emas pertama di Olimpiade Tokyo. Namun secara sejarah sebelum kita membahas sepak bolanya Bung Dirham, Indonesia seperti apa sih Bung Dir untuk gelaran di Olimpiade Tokyo ini? Iya, kalau kita berkaca dengan prestasi paling top dari tim nasional kita di bawah PSSI adalah tahun 1956 ya. Di mana di Olimpiade Melbourne, bayangkan kita mungkin kalau kita dihitung dari bukan merdeka tahun 45, tapi kan setelah itu ada agresi dan baru tahun 50 itu kita baru bisa benar-benar bebas dari penjajahan ya. Setelah ada konferensi meja bunda, terus pengakuan kedaulatan dan lain-lain, kita itu baru bisa membangun tim nasional. Dalam usia mungkin sekitar 7 atau 6 tahun, kita punya sebuah tim yang luar biasa, yang ya sebenarnya tahun itu adalah masa-masa awal Indonesia itu justru timnya cukup baik ya, di mana kita bisa lolos ke Olimpiade dan kita mampu menahan imbang tim nasional USSR atau sekarang Rusia ya, ataupun Federasi sepak bolanya Rusia. Pada waktu itu Rusia sangat hebat sekali. Mungkin itu tim terbaik dunia pada saat itu. Ada Hongaria, Eropa Timur itu top lah. Hongaria, Yugoslavia, Uni Soviet ya. Uni Soviet sedang dalam puncak penampilannya, yang kemudian nanti juara Olimpiade. Tapi menghadapi Indonesia pada waktu, karena Indonesia menang WO atas Vietnam, yang South Vietnam yang tidak datang timnya, tapi kita bisa menahan imbang pada pertandingan pertama 0-0. Tetapi karena itu harus sistem gugur, kita besoknya dilanjutkan pada jam 12 siang kita main. Bayangkan satu yang tidak pernah dilakukan oleh persiapan yang dilakukan oleh tim kita itu, hingga kita kalah 4-0. Ya, dan itu merupakan satu-satunya penampilan terbaik kita di kancah Olimpiade ya, sampai masuk ke, dan awalnya itu mampu menahan Uni Soviet 0-0 dengan hasil yang imbang. Dan yang menarik justru begini, Ozi, kalau dilihat pada waktu itu memang hanya dari timnya itu pemain-pemainnya dari Persija, PSMS ya. PSMS itu ada 2 kembar, Ramlan dan Ramli Yatim. Terus di PSM Makassar ada Ramang. Kemudian di Persib Bandung ada Adedana, siapa lagi saya lupa. Terus Malwi Sailan kipernya, yang juga ternyata adalah pasukan anggota TNI AD dari Cakrabirawa. Yang menarik justru di situ ada satu nama dari Pekalongan. Namanya Kasmuri, pemain nomor 11, tapi sayang hanya dicadangkan saja. Tidak dimainkan, belum pernah dimainkan. Nah, siapa Kasmuri? Pemain Persib Pekalongan. Dia adalah anggota dari PS POP, Persatuan Olahraga Polisi,
pada waktu itu memang PS Pop Pekalongan itu ya merajai lah sepak bola lokalnya. Di sini waktu itu ada tim dari THH Tionghoa Hui. THH itu dari Tionghoa. Kemudian satu lagi yang kuat juga Al Hilal. Ya. Nah, di saat itulah nama Pekalongan mulai moncer. Nah, Kasmuri ini adalah selain anggota ya sebelumnya polisi dan kemudian menjadi pemain sepak bola dan tetap menjadi polisi. Ini yang sedang saya lacak karena saya tidak banyak mendapatkan data tentang Kasmuri. Tapi yang menarik tadi dia ada nomor punggungnya nomor 11. Yeah. Walaupun cadangan. Kasmuri dengan PS Pop itu ada sekitar 7 sampai 6 pemain yang memperkuat tim Jawa Tengah. Di pon kedua kalau nggak salah di Makassar dan pon ketiga di Bandung. Itu masing-masing dapat medali perak dan perunggu. Pon. Ya, itu pemain Jawa Tengah itu 7 orang dari Pekalongan. Nah, termasuk salah satunya Kasmuri. Nah, ada Ahmad Bahbud, terus Subarki ya, Pak Barki. Saya nggak tahu beliau apakah masih sugeng atau kita belum dapat beritanya. Mudah-mudahan kalau masih sugeng beliau semoga diberikan kesehatan selalu ya. Cuman kalau Pak Kasmuri memang sudah meninggal. Kemudian ada kipernya namanya Jasdan. Ya, itu dari PS Pop. Baik. Nah, ini kebanyakan sudah almarhum semua. Jadi prestasi mereka adalah medali perak dan perunggu. Saya pernah diperlihatkan sendiri sama salah satu anggota keluarga dari Ahmad Bakbud yang memperlihatkan foto-foto dari Ahmad Bakbud dengan latihan yang dilakukan oleh tim Tony Pokanik. Jadi Tony Pokanik pada saat itu kan ke Pekalongan cari pemain ya Kasmuri yang tercari. Nah, itu yang menarik. Pelatih legendaris itu mau keluar masuk kampung, bahkan informasinya sempat melihat latihan dari Al Hilal di Pekalongan, dia di Sorokenen, tapi Sorokenennya bukan yang Sorokenen sekarang. Ya, seperti sekarang ini. Lapangan Sorokenen dulu itu yang PS Al Hilal itu informasinya ada di belakang SMP 7. Yang sekarang belakang SMP 7 itu memang ada lapangan itu luas dan itu Al Hilal, PS Al Hilal latihan di situ. Nah, Al Hilal itu mungkin saya lihat sebagai klub yang semi profesional pertama mungkin di Pekalongan. Karena dia punya mes pemain, ada dokter tim, pemain selain main bola juga dipekerjakan. Kalau nggak salah satu perusahaan yang ya mungkin pekerjaannya ya mungkin tidak terlalu berat seperti buruh ya. Itu Tenun Ali Gasim kalau nggak salah. Itu yang salah satu yang donaturnya dari pengurusnya dari PS Al Hilal. Itu yang menarik bahwa Pekalongan zaman itu menjadi magnet dari tim-tim nasional yang ada di negara kita, misalnya Persija, Bandung, ataupun tim PSSI, tim nasional kita yang akan bertanding ke luar negeri, salah satunya pasti uji cobanya dengan Persib Pekalongan. Nah, itu yang saya pernah dapatkan cerita dari sumber primer saya, yaitu almarhum Mubarak Sulaiman Kelip, mantan pemain tim nasional juga untuk Asian Games tahun 62. Beliau sebelumnya dalam kejuaraan sepak bola pelajar Asia, junior Asia, itu juara bersama dengan Thailand di Piala Asia di Thailand. Piala Asia dulu. Asia Junior. Nah, kemudian dia masuk ke Asian Games. Yang menarik justru Mubarak Sulaiman Kelip ini juga menjadi saksi mata ketika Presiden Soekarno pada waktu itu akan dibunuh ya. Memang ada rencana pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dan pada saat sholat Idul Adha, nah Mubarak itu salah satu yang di belakang yang alhamdulillah selamat ya. Nah, itu yang menarik, banyak prestasi-prestasi dari Pekalongan
PSM Makassar dengan Ramangnya juga pernah main di sini. Uji tanding. Stadion Kraton pada waktu namanya. Kemudian Persija yang juara Indonesia, kemudian dia mau ke kejuaraan Asia, uji tandingnya ke Pekalongan. Yeah, Jadi Pekalongan pada saat itu punya daya tarik yang luar biasa. Nah, kita berharap ke depan generasi kita yang akan datang akan menjadi lebih baik. Kita tidak hanya merenungi ataupun mengagungkan dari prestasi kita zaman dulu, tapi bagaimana sekarang ini kita bisa menjadi berprestasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena apa? Kita sekarang ini dengan alat-alat yang lebih canggih lah seperti itu. Maksudnya untuk kebugaran, alat kebugaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini mestinya kita menjadi tim yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ya minimal paling tidak bisa menyamakan lah, mengulang sejarah seperti itu Bung Dirham ya. Banyak potensi dari pemain Persib Pekalongan yang akhirnya dibawa ke PSSI, ke timnas ya, termasuk juga Kasmuri di Olimpiade Melbourne, Australia tahun 56. Setelah itu Bung Dirham, bagaimana dengan timnas Indonesia? Apakah memang hanya bicara sampai di situ aja? Ya, kita setelah itu memang sepertinya. Dan 62 itu hampir saja kita lolos ya, Piala Dunia di Chile itu. Cuman karena kita pada waktu itu kita tidak mau bertanding dengan, pada saat akhir kita harus menghadapi Israel, itu kita tidak mau bertanding karena politik kita melawan penjajahan. Israel waktu itu menjajah Palestina, sehingga kita dianggap gugur karena kita sebenarnya satu langkah itu, sudah satu langkah lagi kita lolos ke Piala Dunia tahun 62. Sangat disayangkan sebetulnya. Chile, ya. Baik. Dan juara pada waktu itu Brasil. Ya. Betul. Baik, dan setelah sekian lama termasuk juga masuk ke dalam Olimpiade Tokyo 2020, timnas Indonesia masih belum bisa banyak berbicara begitu Bung Dirham ya. Baik, untuk sore hari ini juga sudah dimulai untuk gelaran perempat final sepak bola putra di Olimpiade Tokyo 2020. Jam 3 ini ada Spanyol versus Pantai Gading, kemudian jam 4 nanti ada Jepang versus Selandia Baru, Brazil versus Mesir di jam 5 sore, dan juga Korea Selatan versus Meksiko pada jam 6 petang nanti. Kita akan bahas setelah yang satu ini Bung Dirham, dan juga untuk kawan yang masih setia bersama kami bisa bergabung melalui 424474 ataupun juga SMS dan WA di 0855 42912. Dan untuk siaran sore kita di program Siul edisi hari ini disiarkan langsung live streaming melalui halaman Facebook RKB Official. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Baik, kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola. Untuk sore hari ini masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham, masih membahas cabang olahraga sepak bola putra pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020. Baik Bung Dirham, untuk sore hari ini sudah dimulai juga pertandingan untuk babak perempat final sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020, di mana timnas U23 Spanyol ini jam 3 melawan Pantai Gading. Ya. Dan dari ke-8 timnas yang masuk ke dalam babak perempat final ini, kalau menurut Bung Dirham sendiri peluang-peluang yang paling besar untuk bisa lolos ke babak berikutnya siapa saja nih Bung? Ya, yang pertama partai ini dulu ya, Spanyol lawan Pantai Gading. Ini mungkin boleh dikata masih 60-40 untuk Spanyol ya. Ya. Atau ya semacam itulah, naik 55 atau 55-45. Masih lebih diunggulkan Spanyol ya? Karena memang Spanyol ada beberapa pemain yang kemarin tampil di Euro. Ya, kurang lebih ada 6 pemain nih. Pantai Gading itu juga bukan tim yang kacangan, tapi kita bisa lihat bahwa di Pantai Gading yang kemarin menyulitkan Brazil juga, itu hanya dua pemain yang main di liga lokal. Yang lain semuanya menyebar di Eropa. Nah, itu yang tentu akan menjadi menarik dalam pertandingan ini. Pasti Spanyol tidak akan mudah menundukkan Pantai Gading.
kalau normal ya ini Pantai Gading ini satu-satunya wakil dari Afrika yang masih tersisa kan. Nah, seandainya sampai adu penalti pun Spanyol masih tetap berpeluang ya. Hanya misalnya ada satu kejadian tak terduga, misalnya ada pemain Spanyol dikeluarkan, nah itu mungkin akan menjadi lain cerita, ya? lain cerita gitu. Nah kemudian Jepang melawan Selandia Baru. Kalau kita lihat memang sebagai tuan rumah Jepang lebih diunggulkan, tapi 60-40 lah. Tapi Selandia Baru juga ini tim yang cukup kuat juga, artinya kemarin itu sempat menyulitkan Korea, bahkan Korea kalah dari New Zealand. Yang notabene bahwa di kancah junior pun New Zealand ini tidak dikenal, tapi ketika di Olimpiade mereka luar biasa. Nah, Jepang ini kemarin sudah memperlihatkan superiornya ketika mereka melumat Prancis. Ya, 4-0, 4-0 tanpa balas. Betul. Itu hal yang mungkin kemenangan, mungkin kalau menang 2-0 ini masih wajar, tapi Jepang bisa menang 4-0 ini luar biasa. Artinya bahwa tim nasional Olimpiade Jepang ini memang sudah dipersiapkan lama dan diharapkan mereka bisa sampai ke semifinal paling tidak atau 4 besar, ataupun bahkan bisa sampai final, karena mereka ada yang berbeda dari tim Jepang, di mana Kubo menjadi sosok pembeda dari permainan dari tim nasional Jepang ya. Dan saya lebih menginginkan lah Jepang itu bisa masuk, karena dia menampilkan sepak bola indah. Ya, yang saya lihat mereka efektif sekali permainannya. Mereka bisa membuat Prancis tak berkutik dan bisa serangan-serangan baliknya itu selalu bisa menciptakan peluang-peluang yang membahayakan gawang Prancis. Nah, kemarin itu memang Prancis saya lihat cukup bingung menghadapi pola-pola permainan dari Jepang. Ya. Kemudian Brasil lawan Mesir. Ya ini salah satu wakil Afrika dari juga Afrika, ya. Ada dua ya. Eropa hanya Spanyol. Ya. Jerman, Prancis, Romania tumbang. Bahkan tim juara U19 Ukraina itu juga tidak masuk di Olimpiade. Ya, ini yang menarik. Kemudian Brasil melawan Mesir, walaupun Brasil masih lebih unggul sedikit, tapi memang bukan berarti dengan gampangnya gitu ya. Gampang Brasil akan mengalahkan Mesir. Ya. Kemudian Korea ya. Korea Selatan ini di Piala Dunia U19 tahun 2019 ini masuk final, hanya kalah dari Ukraina 3-1. Nah, saya lihat tim ini yang juara U19 yang masuk final Piala Dunia atau U19 ini mayoritas tidak banyak yang masuk ke timnas ini. Bahkan ini Korea ini berarti punya tim yang sangat hebat, baik dari tingkat junior sampai ke level U23. Nah, Korea kita bisa lihat bagaimana dia bisa melumat Rumania, kemudian Honduras dengan skor-skor yang telak dan permainan. Korea ini awalnya kalah memang dari Selandia Baru, tapi dia dengan cepat melakukan perubahan-perubahan dan bisa mengalahkan Honduras. Nah, di Honduras ini pola permainannya kan sama dengan Meksiko sebagai dari Amerika Utara. Kemungkinan Korea tidak kesulitan menghadapi Meksiko. Ya. Saya berharap wakil Asia ini, Jepang dan Korea ini bisa salah satu yang nanti masuk final. Ke final, baik. Atau mungkin ada kesempatan juga untuk bisa ketemu di final, Bung Dirham ya? Iya, bisa. Meskipun agak begitu sulit ya untuk bisa melaju ke babak final. Baik, sebelum kita bahas lagi, ada yang bergabung Bung Dirham sore hari ini, Pak Mujib Ilyas dari Banyurep. Assalamualaikum Mas Ozi, Mas Dirham. Saya senang dengar ulasan Mas Dirham tentang kilas balik timnas yang pernah berlaga di Olimpiade menahan imbang USSR Rusia. Dan itu benar adanya, sama persis apa yang pernah diceritakan almarhum Pak D saya dulu, yang juga penggemar bola. Sekali lagi, sebagai bangsa Asia, saya juga senada dengan Mas Dirham yang sejak awal menaruh harapan pada tim Jepang ke Grand Final.
Syukur-syukur Korsel juga bisa masuk ke Grand Final hingga terjadi All Asian Final. Nah mungkinkah? Karena semua serba mungkin seperti itu, matur nuwun. Baik Pak Mujib. Kemudian ada Pak Sudibyo di Ambu Kembang, Siul Radio Kota Batik dari Pak Sudibyo. Selamat sore Mas Ozi dan juga Bung Dirham. Aku ingin tanya, apakah untuk cabang olahraga sepak bola di Olimpiade Tokyo ini ada juara 3 dan 4 atau cuma juara 1 dan 2 saja? Serta untuk sepak bola wanita di Olimpiade Tokyo yang ini yang lolos ke babak perempat final dari negara mana saja? Sekian dan terima kasih. Iya, kalau juara 3-4 pastilah. Karena ada medali perunggu Betul, yang diberikan. Jadi perunggunya yang diberikan urutan ketiga ya, yang bisa diperebutkan baik putra maupun putri. Tapi saya justru saya melihat bahwa selama ini kan apa yang disampaikan Pak Mujib tadi, bahwa selalu sepak bola itu identik dengan Amerika Latin dan Eropa. Ya, mayoritas ya. Ya, begitu. Kalau kita lihat ya, memang yang selalu merajai tahun 96 di luar dugaan, Nigeria mampu mengalahkan wakil-wakil Eropa dan dua tim terbaik dari Amerika Latin, yaitu Brasil dan Argentina. Nah, di semifinal mengalahkan Brasil yang pada waktu itu dengan pemain yang komplit, bahkan ada Ronaldo, Luis Nazario Ya. tahun 96. Sementara Afrika waktu itu ada Samson Sia-Sia, kemudian Sunday Olise, Daniel Amokachi, Victor Ikpebai, bukan Victor Ikpebai, siapa lagi saya lupa. Nwankwo Kanu. Ya. Nah, itu bisa membalikan ramalan dan itu merupakan sebuah kebangkitan negara-negara di luar Eropa. Dan Amerika Selatan itu yang yang bisa merubah peta dari persepak bolaan internasional ya. Di kancah dunia, karena kemudian Nigeria menjadi yang terbaik juga. Baik. Sementara untuk sepak bola putrinya sendiri ya, sampai dengan saat ini sudah masuk ke babak semifinal di Olimpiade Tokyo. Besok hari Senin 2 Agustus itu akan dilangsungkan Amerika Serikat versus Kanada untuk jam 3 sore. Kemudian satunya lagi Australia versus Swedia. Begitu Bung Dirham ya untuk yang sepak bola putri. Nah kembali lagi. Ini biasanya kalau Amerika itu memang di sepak bola putri selalu lebih unggul ya. Iya. Kemudian satu lagi Cina. Tapi Cina ini mungkin tahun ini drop mainnya. Tapi ada Swedia, Jerman turun, Brasil juga sepak bola wanitanya kurang. Tahun ini tidak bisa berprestasi. Mentok sampai ke perempat final. Swedia ini yang rival berat dari Amerika mungkin untuk merebutkan medali emas. Baik. Itu ya. Nah kembali lagi Bung Dirham ke perempat final sepak bola putra di Olimpiade Tokyo 2020. Kalau kita lihat dari materi pemain, Spanyol versus Pantai Gading ini mungkin berkebalikan ya. Kalau Pantai Gading itu hanya 2 yang main di liga lokal, sementara kalau Spanyol itu hanya 2 yang keluar untuk di liganya. Lebih mayoritas main di La Liga sendiri Bung Dirham ya. Iya, kalau materi pemainnya. La Liga ini kan digadang-gadang salah satu liga yang terbaik di dunia ya. Selain Liga Inggris, kemudian Italia dan Liga Jerman ya. Perancis juga. Mereka memang punya tim-tim, misalnya Real Madrid itu punya tim binaan dari tingkat junior, itu jenjangnya itu kuat sekali. Misalnya Madrid dengan sekarang ini dia sudah punya tim U16, U18, U19, bahkan U20 pun Madrid punya. Dan mereka ada di camp pemusatan latihan. Nah, itu belum lagi klub-klub lain di Spanyol yang konsep sepak bolanya hampir sama dengan gaya-gaya Latin yang kemudian melahirkan talenta-talenta terbaik seperti tahun 2008 hingga tahun 2008, 2010 dan 2012 itu Spanyol sangat hebat sekali. Nah, ini kemungkinan Spanyol ini mulai merangkak ini generasi emasnya.
Mudah-mudahan begitu. Nanti baru mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi akan muncul generasi-generasi terbaik yang pernah hadir di Spanyol. Ya. Baik. Nah, kalau untuk Jepang sendiri, Bung Ilham, kita lihat kubu dari 3 pertandingan sebelumnya pada babak grup ini juga sempat berhasil ya menciptakan 3 gol. Nah, apakah ada kemungkinan juga kubu ini menjadi istilahnya apa ya, wonderkid di Olimpiade Tokyo ini, termasuk juga seperti halnya Messi ataupun juga Neymar pada Olimpiade sebelumnya? Iya. Kalau kubu udah kelihatan ya, mungkin 2 tahun lalu ketika main di Jakarta menghadapi tim nasional kita di perempat final ya. Perdelapan final apa perempat final? Perdelapan final mungkin ya. Piala Asia. Itu kelihatan sekali dia susah sekali dipegang walaupun mungkin tubuhnya kecil. Maka Real Madrid kemudian menitipkan di klub lain supaya dia jam terbang punya ya. kesempatan terbang, punya kesempatan karena dia ini pemain yang harus diberikan jam terbang. Karena kalau hanya di Madrid maka dia akan jadi cadangan terus, dia kesempatan mainnya menjadi berkurang. Nah, ketika dititipkan di klub lain, kubu mulai menunjukkan potensinya menjadi merangkak menjadi pemain yang disegani dan kemungkinan besar dia akan menjadi pemain top seperti mungkin seniornya dulu ada Hidetoshi Nakata, Nakamura ya. Pemain-pemain yang menjadi andalan di klubnya. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi Bung Ilham untuk gelaran Olimpiade Tokyo 2020 ini, kita akan jeda sejenak dan pastikan masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Siul prediksi dan ulasan sepak bola untuk sore kali ini menyisakan beberapa menit sebelum kita akhiri di perjumpaan kali ini, Bung Dirham, dan sedikit mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk gelaran Olimpiade Tokyo 2020 ini, utamanya di sepak bola putra. Silakan, Bung. Iya, kalau kita lihat bahwa bagaimanapun dengan kondisi pandemi, saya lihat tidak menyuruhkan tim-tim untuk menampilkan penampilan terbaiknya ya. Kemudian yang kedua bahwa ajang Olimpiade selalu menjadi acuan ataupun batu loncatan dari pemain-pemain muda. Nah, yang pemain-pemain muda yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Di Jepang ada Kubo, di Spanyol ada Dani Olmo, kemudian Oyarzabal ya, Pedri. Kemudian di Korea ada Lee Kang-in. Nah, ini yang bermain di Valencia. Pemain muda yang masih berumur sekitar 20 tahun yang kemungkinan bisa menyamai prestasi senior-seniornya mereka ya. Yang sebelumnya juga mereka berada di klub-klub top Eropa. Kemudian di tim Afrika ada pemain dari Milan Frank Kessie ya, yang saya lihat ini punya peranan besar di dalam timnya, yang selalu bisa menyeimbangkan baik ketika dia bertahan maupun ketika dia melakukan harus melakukan counter attack, serangan. Ini pemain-pemain yang diharapkan menjadi bintang di kemudian hari. Walaupun mungkin kemarin kita melihat lah kok ada pemain dari Prancis yang sempat menjadi top skor ya. Yang pernah memperkuat tim Prancis di Euro 2016 ya. Nah, itu ada walaupun ada pemain-pemain senior, saya lihat pemain-pemain muda ini lebih menonjol. Di Brazil ada Richarlison, ataupun ada Dani Alves, tapi pemain-pemain juniornya saya lihat belum bisa menonjol seperti Jepang dan mereka masih rata-rata. Nah, ini ajang Olimpiade ini pasti akan muncul bintang besar yang nanti
kita bisa lihat kebesarannya 4 tahun atau 3 tahun mendatang. Oke. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Dirham untuk kesempatan hadir di sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk minggu depan. Dan berakhir pula kawan kebersamaan kita untuk program Siul Prediksi dan Ulasan Euro 2020. Kembali lagi setelah ini Anda bisa ikuti perjalanan Halo Kota Batik bersama dengan Vita. Saya Ozi pamit undur, terima kasih, selamat sore, salam olahraga. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.